Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Oh iya, Christopher, silahkan untuk memimpin doa. Terima kasih Christopher telah memimpin doa pada pelajaran pada pagi hari ini. Aku ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya, anak-anak. Apakah di antara dari kalian ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Oh, semua hadir ya? Ya, bagus. Sebelum kita masuk pada materi pelajaran hari ini, Ibu punya ilustrasi nih mengenai pelajaran apa sih yang nanti akan kita pelajari. Coba lihat di belakang Ibu. Ada yang tahu nggak nih, Ibu kira-kira lagi di mana? Iya, benar sekali, Ibu lagi di pasar. Coba kalian lihat, ada apa aja sih? Kalian masih ingat kan pasti mengenai bab yang sebelumnya kita pelajari. Coba ada yang masih ingat nggak? Iya, benar, interaksi sosial. Nah, di pasar ini juga terjadi interaksi sosial kan? Interaksi sosialnya itu terjadi pada siapa aja sih? Coba ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali, Riana. Yang terjadi di pasar ini adalah interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Nah, bentuk interaksi sosial seperti apa sih yang terjadi di pasar ini? Nah, seperti misalnya melakukan transaksi jual beli, melakukan tawar-menawar, itu termasuk ke dalam bentuk interaksi sosial ya anak-anak. Selanjutnya, kita udah dapat gambaran kan dari ilustrasi yang Ibu berikan tadi. Kita akan mempelajari apa? Coba ada yang tahu nggak anak-anak? Iya, benar sekali. Kita akan mempelajari mengenai peran pelaku ekonomi. Nah, dalam indikator pencapaian materi pelajaran peran pelaku ekonomi ini, kalian diharapkan mengetahui mengenai apa saja pelaku-pelaku ekonomi yang ada di dalam perekonomian. Yang kedua, menjelaskan peran dari setiap pelaku ekonomi tersebut. Kemudian kalian dapat menjelaskan faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya anak-anak ilustrasi dari pelaku ekonominya secara sempit, yaitu yang ada di pasar. Yang biasanya pembeli disebut sebagai, ada yang tahu? Iya, Anggit, benar. Pembeli disebut sebagai konsumen. Sedangkan penjual disebut sebagai, iya Tito, benar sekali. Disebut sebagai produsen. Namun di sini kita akan mempelajari macam-macam pelaku ekonomi di suatu negara. Maka mencakup lebih luas lagi, yaitu yang pertama ada rumah tangga konsumen, lalu yang kedua ada rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Nah, dari setiap keempat macam-macam pelaku ekonomi tersebut tentunya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Kalian pasti tidak asing ya dengan rumah tangga konsumen dan produsen karena yang tadi sudah kalian sebutkan, kalian sudah tahu di mana konsumen itu adalah pembeli dan produsen adalah penjual. Sedangkan rumah tangga pemerintah, untuk apa sih adanya rumah tangga pemerintah ini? Rumah tangga pemerintah ini memiliki peran untuk mengatur di mana kegiatan di pasar akan diatur oleh pemerintah supaya kegiatan perekonomian berjalan dengan baik. Kemudian rumah tangga luar negeri ini yang berperan dalam perekonomian di luar dari negara tersebut. Begitu anak-anak. Lebih lanjutnya kita akan mengetahui mengenai peran-peran dari masing-masing pelaku ekonomi ini. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapat kita simpulkan ya apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat
dalam proses kegiatan ekonomi baik dari konsumsi, produksi, maupun distribusi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pelaku ekonomi, sekarang kita akan mempelajari mengenai peran-peran dari setiap pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama, peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Coba ada yang tahu nggak tadi peran dari yang ilustrasi yang udah Ibu berikan, kira-kira apa sih peran dari rumah tangga konsumen? Iya, benar sekali. Membeli sebuah produk merupakan suatu peran dari rumah tangga konsumen, atau biasa disebut kita bisa menyebutnya melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada dasarnya setiap manusia memerlukan konsumsi baik barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu. Dari mana sih kira-kira produk atau konsumsi barang dan jasa ini diperoleh? Yaitu dari rumah tangga produsen sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, peran rumah tangga konsumen yang kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi apa aja sih dari rumah tangga konsumen ini? Yang pertama ada faktor produksi alam. Apa sih faktor produksi alam tersebut? Faktor produksi alam merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk sebagai pendukung dalam kegiatan produksi. Contohnya di sini bisa berupa lahan. Lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi atau membuat produk tersebut bisa termasuk ke dalam jenis faktor produksi alam. Kemudian yang kedua, faktor produksi modal. Yang dimaksud faktor produksi modal di sini tidak hanya berupa uang ya anak-anak, tetapi bisa juga berupa modal barang seperti itu. Modal barang yang dimaksud di sini seperti apa sih? Bisa berupa mesin atau alat-alat lain yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi dalam usaha tersebut. Seperti itu. Yang ketiga ada faktor produksi tenaga kerja. Yang dibutuhkan dalam faktor produksi tenaga kerja ialah manusia itu sendiri, di mana manusia ini dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya, misalnya ibu sebagai seorang guru, di mana ibu dibutuhkan dalam suatu instansi yaitu sekolah. Ibu merupakan seorang faktor produksi tenaga kerja. Atau contoh lain seperti dokter, teknisi, atau resepsionis itu merupakan juga termasuk ke dalam faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada faktor produksi kewirausahaan. Dalam hal ini yaitu dibutuhkan keahliannya dalam mengatur atau mengelola suatu usaha, di mana skill yang dimiliki dalam faktor produksi kewirausahaan ini ialah mengorganisasikan supaya suatu usaha dapat terus berkembang untuk memajukan perusahaan tersebut. Dari faktor produksi yang telah diberikan dari rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen, tentunya rumah tangga konsumen ini memperoleh balas jasa, yaitu berupa pendapatan yang berupa sewa. Yang pertama ada sewa. Sewa ini merupakan balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah meminjamkan lahannya, menyewakan lahannya yang tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedua berupa upah atau gaji. Upah atau gaji ini diberikan atas balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada bunga. Sedangkan bunga ini diterima karena balas jasa yang telah diberikan berupa modal atau peminjaman inventaris. Yang keempat ada laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan ini merupakan balas jasa
yang diberikan dari rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen karena telah melakukan pengelolaan terhadap suatu perusahaan yang berupa tenaga atau pikirannya, sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh laba. Setelah mengetahui peran dari rumah tangga konsumen, yaitu salah satunya mengkonsumsi suatu barang dan jasa, yang kita tanyakan sekarang, berarti siapa sih penyedia dari barang dan jasa tersebut? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Iya, benar sekali, rumah tangga produsen. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai peran rumah tangga produsen, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, penyedia barang dan jasa bagi konsumen itu di mana ia yang mengelola semua produk untuk yang akhirnya ntar akan dipasarkan kepada konsumen. Yang kedua, peran dari produsen itu sebagai pengguna faktor produksi yang tadi dihasilkan oleh konsumen, rumah tangga konsumen itu sendiri, anak-anak. Benar sekali. Coba ada yang tahu nggak siapa aja yang termasuk ke dalam rumah tangga produsen? Ayo, ada yang tahu nggak? Ibu jelaskan ya, jadi yang termasuk ke dalam rumah tangga produsen di Indonesia ialah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, lalu yang kedua BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, lalu yang ketiga ada koperasi. Ketiganya termasuk dalam rumah tangga produsen. Nah, kalau kita kaitkan dari peran rumah tangga konsumen yang tadi, yaitu sebagai penyedia faktor produksi dan memperoleh balas jasanya, kira-kira siapa sih yang memberikan balas jasa terhadap yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen? Iya, benar sekali, rumah tangga produsen. Jadi gaji atau upah, kemudian sewa, uang sewanya, kemudian bunga atau terus kemudian laba, itu diperoleh dari rumah tangga produsen karena rumah tangga produsen ini yang menggunakan faktor produksi tersebut. Begitu, anak-anak. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ekonomi tentunya perlu kan adanya yang mengatur sebuah kegiatan ekonomi ini. Nah, siapa sih yang berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi? Siapa? Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Nah, yang pertama, peran rumah tangga pemerintah ini ialah mengatur atau sebagai regulator dalam perekonomian, di mana rumah tangga pemerintah ini berperan penting dalam membuat suatu kebijakan dalam perekonomian, sehingga semua kegiatan perekonomian diatur untuk menstabilkan kegiatan ekonomi di suatu negara. Tak hanya itu, anak-anak, peran rumah tangga pemerintah ini juga dapat sebagai konsumen dan produsen. Kok bisa sih sebagai produsen dan konsumen juga? Nih, kalau dilihat, suatu lembaga pemerintahan tentunya membutuhkan konsumsi suatu barang dan jasa juga kan. Misalnya, misalnya ada dinas pendidikan yang membutuhkan buku atau kertas atau peralatan lainnya yang dibutuhkan di kantor tersebut. Nah, itu perannya sebagai konsumen. Kemudian ia melakukan transaksi membeli suatu barang yang dibutuhkan, itu perannya sebagai konsumen. Sedangkan kalau sebagai produsen, di mana yang udah Ibu jelaskan tadi, ya yang termasuk dalam rumah tangga produsen itu kan ada badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, kemudian ada koperasi. Berarti yang termasuk dalam rumah tangga pemerintah itu kan badan usaha milik negara ya, anak-anak. Berarti di sini perannya rumah tangga pemerintah juga sebagai produsen. Misalnya yang termasuk badan usaha milik negara itu apa aja sih? PLN atau perusahaan listrik negara. Kemudian contoh lainnya yaitu PT KAI atau Kereta Api Indonesia.
itu yang merupakan BUMN, termasuk dalam BUMN, dan BUMN itu termasuk kan ke dalam jenis produsen. Nah, makanya itu disebutkan bahwa peran rumah tangga pemerintah juga ada produsen, begitu. Kemudian kita masuk ke peran rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri ini nampak pada perdagangan internasional yang terjadi di dunia. Yang pertama yaitu menyediakan barang-barang untuk disebarluaskan ke luar negeri atau mengekspor. Nah, bisa misalnya contoh Indonesia mengekspor tekstil ke Jepang misalnya. Kemudian yang kedua, perannya yaitu membeli barang-barang hasil produksi dari luar negeri atau mengimpor barang. Misalnya ini terjadi ketika Jepang melakukan ekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Itu termasuk dalam kegiatan perdagangan internasional ya anak-anak. Kemudian perannya yang ketiga yaitu menyediakan modal atau tenaga ahli dari luar negeri. Jadi bisa saja ketika Indonesia membutuhkan tenaga ahli atau membutuhkan tenaga ahli untuk suatu perusahaan di Indonesia itu, atau Indonesia membutuhkan modal karena tidak cukup modalnya, ia membutuhkan modal dari luar negeri atau investasi asing ya anak-anak, seperti itu. Oke, sekarang waktunya kita review materi pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Kalian ibu tulis di papan ya nak. Coba yang pertama, tadi kita udah bahas apa aja peran-peran pelaku dari perekonomian. Coba ada yang bisa sebutkan nggak apa aja siapa saja pelaku perekonomian tersebut? Coba silakan, Airin. Iya, benar sekali Airin. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Iya, jadi ada yang pertama itu ada RTK atau rumah tangga konsumen. Lalu yang kedua ada RTP atau rumah tangga produsen. Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, dari 4 pelaku ekonomi yang tadi sudah disebutkan oleh Airin, kita akan melihat keterkaitan peran-peran pelaku ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Kita mulai dari rumah tangga konsumen terlebih dahulu. Rumah tangga konsumen itu membutuhkan melakukan konsumsi yang berupa barang dan jasa yang diperoleh dari rumah tangga produsen tentunya. Kemudian rumah tangga produsen mendapat balas jasa berupa uang. Nah, kemudian rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi kan, yang dapat berupa modal, tenaga kerja, alam, dan kewirausahaan. Nah, dari situ rumah tangga konsumen memperoleh balas jasa juga berupa bunga, upah, sewa, dan juga laba.
Sedangkan pada rumah tangga pemerintah, produsen dan konsumen memberikan pajak kepada rumah tangga pemerintah. Dan balas jasa yang diperoleh rumah tangga produsen dan konsumen ialah berupa subsidi. Kemudian kita lanjutkan ke peran rumah tangga luar negeri, yaitu produsen atau suatu negara melakukan ekspor dengan menyediakan suatu barang dan jasa yang kemudian dikirim ke negara lain. Dari situ rumah tangga luar negeri memberikan devisa kepada negara. Kemudian rumah tangga luar negeri bisa juga melakukan impor barang dengan mengirimkan suatu produk ke dalam negeri. Dan rumah tangga luar negeri juga mendapatkan devisa. Nah, semua ini yang kemudian disebut sebagai circular flow. Gitu anak-anak. Dapat dipahami ya sampai sini? Nah, dari materi pelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing, di mana perannya ini saling menyeimbangkan di antara satu dengan yang lainnya. Begitu ya anak-anak. Jadi, tanpa ada satu dan lainnya ini tidak terjadi keseimbangan begitu. Karena dalam kegiatan ekonomi mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana kegiatan ekonomi ini akan berjalan dengan lancar apabila peran-peran dari setiap pelaku ekonomi ini berjalan dengan baik. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah tadi kita mempelajari materi peran pelaku ekonomi, sekarang waktunya kita kuis ya anak-anak. Ibu akan memberikan kuis dengan 10 nomor yang akan dibagikan, lalu nanti kita akan langsung kumpulkan dan nilai yang diperoleh akan masuk ke dalam penilaian materi kali ini. Ibu bagikan ya anak-anak. Sudah selesai semua ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas nih. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan bahas bersama-sama soalnya ya. Sudah? Ya, kita bahas dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya, faktor internal yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga keluarga adalah yang A, perkembangan adat istiadat, B, kemajuan teknologi kebudayaan, yang C, kebudayaan yang semakin maju dan berkembang, dan D, kebutuhan serta dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Coba ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa jawabannya? Iya, benar sekali. Yang D ya, jawabannya yang D, kebutuhan serta dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Kenapa sih itu menjadi jawaban? Ya, karena benar sekali, setiap orang melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya, dan tentu dorongan untuk hidup yang lebih baik juga menjadi faktor pendorongnya ya anak-anak. Kemudian nomor 2, dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah yang termasuk faktor produksi turunan? Coba ada yang tahu tidak? Apa itu faktor produksi turunan? Iya, benar sekali. Faktor produksi turunan merupakan faktor produksi yang berasal dari kemampuan seseorang atau modal. Itu juga termasuk ya ke dalam faktor produksi. Berarti jawabannya ya D, yaitu modal dan kewirausahaan. Di mana kewirausahaan
merupakan tenaga yang nantinya akan mengelola perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di bawah ini yang termasuk faktor produksi alam kecuali yang A timah, B batubara, C lahan, D tenaga kerja. Tentu ya jawabannya yang D, yaitu tenaga kerja, karena yang lainnya sudah tergolong dalam faktor produksi alam. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang termasuk tujuan konsumsi. Ayo, tadi kita sudah belajar ya anak-anak. Jawabannya yang apa? Ya, benar sekali yang D. Karena melakukan usaha itu termasuk ke dalam tujuan dari produsen. Kemudian mengurangi pengangguran, menghasilkan hasil produksi, itu juga produsen ya anak-anak. Ya, kemudian nomor selanjutnya, nomor 5. Kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa sehingga dapat menambah nilai suatu barang adalah disebut sebagai, iya benar sekali, distribusi. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 6, faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah A. Teknologi, B. Biaya produksi, C. Masalah ekonomi, dan D. Pendapatan. Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali, pendapatan ya. Pendapatan sangat mempengaruhi kegiatan konsumsi ya anak-anak. Nomor selanjutnya, nomor 7. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen adalah, tadi sudah kita pelajari ya. Yang satu, menyediakan faktor produksi termasuk konsumen, benar. Kedua, membeli barang konsumsi, konsumen juga. Membayar harga barang, faktor produksi, produsen ya. Iya, benar sekali, produsen. Karena yang menyediakan faktor produksi kan konsumen, kemudian yang membayar hasil faktor produksi tersebut adalah produsennya. Yang keempat, membayar harga barang konsumsi, konsumen juga. Berarti jawabannya yang B, 1, 2, dan 4. Kemudian nomor 8, di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam kegiatan yang dilakukan rumah tangga produksi, yaitu A. Memproduksi barang dan jasa, B. Membayar pajak pada pemerintah, C. Membeli barang faktor produksi, D. Menerima upah dan bunga modal. Ayo jawabannya ya D, benar sekali, menerima upah dan bunga modal, karena itu bagian dari rumah tangga produsen, konsumen maksudnya. Kemudian nomor 9, berikut ini faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa kecuali, ada apa aja coba faktor produksi yang dibutuhkan? Yang pertama ada faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan satu lagi faktor produksi kewirausahaan. Benar sekali. Berarti yang bukan jawabannya adalah yang D, tingkat pendidikan. Dia nomor 10. Pelaku ekonomi yang berperan mengatur kegiatan ekonomi di dalam suatu negara disebut rumah tangga pemerintah. Iya benar, jawabannya yang C. Nah, gimana anak-anak? Materi pelajaran hari ini sudah dapat dipahami ya? Ya, Ibu harap kalian terus berlatih ya di rumah dan belajar mengenai peran pelaku ekonomi supaya kalian lebih memahami materi pelajaran pada hari ini. Sekian materi pelajaran hari ini Ibu berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu minta maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.